Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, masih materi lanjutan dari konseling berpusat pribadi. Sebelum dilanjutkan, ada baiknya saya sapa dulu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik secara fisik dan mental di kediamannya masing-masing, termasuk keluarga. Materi lanjutan ini kita akan membahas lebih banyak mengenai sikap dasar konselor dalam konseling berpusat pribadi. Dalam materi sebelumnya sudah disampaikan ada 3 sikap dasar. Yang pertama, kongruen atau asli. Yang kedua, penerimaan diri tanpa syarat secara positif. Yang ketiga adalah empati, seperti itu. Perlu diketahui 3 sikap dasar ini adalah kontribusi yang terbesar selama sesi konseling berlangsung atau interaksi konselor dan konseli, di mana di sini akan membimbing konseli agar lebih terbuka dan bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman masa lalunya dengan baik dan tidak melakukan penyangkalan atas masalahnya. Nah, di sini apabila konselor mampu menunjukkan sikap dasar ini, maka konseli tidak akan lagi bersikap defensif akan masalahnya dan lebih terbuka. Nah, selanjutnya konseli akan bisa dengan mudah mengkonstruksi dunianya dan lebih berperilaku secara prososial, yaitu dia bisa menjalani hubungan sosialnya seperti itu. Nah, konselor berpusat pribadi menempatkan tanggung jawab pada diri konseli, dan di sini tidak lain karena konseli memiliki kapasitas untuk menjauh dari perilaku bermasalah atau maladjustment dan lebih memilih perilaku yang sehat. Nah, yang pertama yaitu sikap dasar konselor. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu kongruen atau asli atau genuine. Nah, di sini di mana konselor menunjukkan sikap dasar yang ditunjukkan dengan asli dan terintegrasi selama sesi konseling berlangsung. Bentuknya yaitu konselor bisa menunjukkan sikap secara verbal maupun non-verbal selama sesi konseling berlangsung, dan itu terbuka. Jadi misal sudah ada janjian antara konselor dan konseli, misalkan jam 8, konseli datang setengah 8, kemudian konselinya datang, Pak, bagaimana saya ingin melanjutkan sesi konseling yang lalu. Nah, di sini kalau memang pada saat itu setengah 8 itu konselor tidak ada halangan, maka ya dan itu bisa dilaksanakan, dia disampaikan secara nyata, secara terbuka, secara asli, tanpa mengada-ada. Baik, saya siap membantu Anda dalam sesi konseling meskipun waktunya lebih awal. Nah, itu sikap aslinya. Atau juga ditunjukkan dengan misalkan ternyata konselor pada hari itu sedang mengalami musibah, dia sedang sedih, dan karena musibah ini itu mempengaruhi cara berpikirnya, sehingga ketika konseling datang ya disampaikan secara asli. Nah, mohon maaf selama saat ini, hari ini saya tidak bisa mendampingi Anda dalam sesi konseling. Ada baiknya kita lakukan reschedule atau penjadwalan ulang. Ini artinya karena memang ada masalah yang sedang terjadi, ya sudah, ya secara asli kita tolak daripada kita bersifat palsu ya atau mengada-ada. Ya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Ternyata dalam sesi konseling berlangsung konselornya lebih banyak merenung atau malah mengungkapkan kesedihannya, seperti itu. Nah, kongruen di sini meliputi bagaimana cara berpikir konselor, cara bertindak, dan cara merasakan serta kehadiran yang nyata akan apa yang dialami oleh konseli, juga seperti itu. Nah, menjadi kongruen mungkin mengharuskan ekspresi perasaan, termasuk misalkan dalam sesi konseling marah, frustasi, suka, peduli, atau terganggu. Nah, di sini Rogers menekankan menjadi diri sendiri secara bebas dan mendalam sambil mampu secara akurat menerima apa yang dialami dan secara bersamaan tetap menyadari pemrosesan internal seseorang atas pengalamannya.
Nah, indikator yang bisa kita lihat dari kongruennya seorang konselor yaitu pada bagaimana perasaan tenang dan keterpusatan yang meresap, tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan konseli, seperti itu. Itu berarti sudah dalam sesi konseling ya, seperti itu. Yang kedua yaitu penerimaan positif tanpa syarat. Nah, di sini kalau istilah asingnya unconditional positive regard, seperti itu. Merupakan sikap dasar konselor yang dikomunikasikan, di mana ada perhatian yang mendalam dan tulus terhadap konseli sebagai pribadi. Penerimaan positif masyarakat dapat dicapai melalui identifikasi empati dengan konseli. Dengan menerapkan penerimaan tanpa syarat, maka konselor menunjukkan sikap menghormati, mendukung, peduli, dan tidak terkontaminasi akan penilaian maupun evaluasi akan pikiran, perasaan, dan perilaku konseli sebagai sesuatu yang baik maupun buruk. Ya, karena penilaian kan pasti ada baik buruknya. Ini kita hindari dan kita menerima secara positif tanpa syarat apapun keadaan yang sedang dialami oleh konseli. Dengan demikian, konseli diterima dengan hangat dan segala hal yang ada pada diri konseli itu pun juga bisa diterima dengan baik oleh konselor. Nah, gagasan penerimaan positif tanpa syarat itu bukan tanpa sebab ya, itu karena lebih kepada semua individu adalah manusia dan semuanya menderita karena itu. Nah, di sini artinya individu memiliki kapasitas untuk menjadi baik maupun untuk menjadi jahat. Jadi ya tanpa itu ya sudah kita sadari ini adalah individu dan dia juga bisa menunjukkan sikap baik maupun jahat. Ya karena kita konselor berpusat pribadi maka kita tunjukkan penilaian positif tanpa syarat, apapun keadaan konseli ya kita terima. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada empati. Empati ini adalah sikap dasar yang patut ditunjukkan ketika berhadapan dengan konseli di dalam sesi konseling yang berlangsung, di mana konselor dapat merasakan dan mengalami pengalaman mengenai apa yang sedang dialami konseli dengan sensitif dan tepat ketika konseling sedang berlangsung. Yang perlu dipahami sebagai konselor, kita harus menghindari atau membedakan antara empati dan simpati. Jangan sampai karena kita terlalu mendalami kita berlarut-larut, ketika konselingnya menangis, konselornya ikut-ikutan menangis, dan ini sudah bukan lagi sesi konseling itu akhirnya. Jadi ada sesi simpatik, konselor terlalu bersimpati atas penyelesaian masalah, atas masalah yang dialami konseli, sehingga dalam penyelesaian masalahnya pengambilan tanggung jawab tidak lagi pada diri konseli, konselor juga ikut membantu. Misal ada konseli yang menyampaikan yang bersangkutan ekonominya sedang sulit dan dia banyak terlilit hutang. Nah, selama sesi konseling berlangsung, kalau konselor disimpati maka yang terjadi dia ngasih uang. Ini saya kasih uang untuk menyelesaikan masalah, itu sudah masuk simpati. Artinya penyelesaian masalah akan hutang itu bukan dalam diri konseli ya, tapi konselor juga bertindak seperti itu. Ini yang harusnya kita kalau sebagai seorang konselor tidak sampai pada fase itu. Kita hanya bisa memahami bahwa pengalaman ketika seseorang nggak punya uang itu ya yang nggak enak, ya nggak bisa apa-apa, makan juga susah, mau kemana juga susah, mau membeli kebutuhan juga susah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang kita harus hindari. Atau misalkan kehilangan pasangan yang sangat dicintainya sehingga sedih dan menangis. Nah, konselornya terlalu larut akan emosi konseli yang sedih tadi dan ikut-ikutan menangis. Akhirnya yang terjadi bukan sesi konseling lagi, itu lebih sesi memberikan nasihat saja ya, seperti itu. Ya, ini juga perlu dihindari. Nah, apabila konselor dapat menunjukkan empati yang tepat, maka akan membantu konseli dalam menghargai dan memperhatikan pengalamannya, memandang pengalaman dengan cara yang baru, mengangkat kepercayaan dirinya, dan pada akhirnya dia bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dipilihnya.
Sehingga empati ini juga merupakan sikap dasar yang tidak boleh dilewatkan ketika konselor menerapkan konseling berpusat pribadi. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama kongruen, asli atau genuine. Yang kedua penerimaan positif tanpa syarat. Yang ketiga yaitu empati. Nah, ini juga merupakan hal yang harus dipelajari bagi kawan-kawan praktisi, utamanya kalau kita belajar mengenai konseling berpusat pribadi seperti itu. Nah, oke, itu tadi materi mengenai sikap dasar konselor dalam konseling berpusat pribadi. Selanjutnya mengenai refleksi diri dan pertanyaan diskusi. Yang pertama, ada 3 sikap dasar dari konselor berpusat pribadi. Yang pertama genuine, yang kedua penerimaan positif tanpa syarat, yang ketiga yaitu empati. Nah, sebagai mahasiswa, bagaimana kalian bisa mengembangkan nilai-nilai empati yang dimana itu dilakukan ketika perkuliahan sedang berlangsung? Bagaimana kira-kira? Coba teman-teman bahas, diskusikan bagaimana kalian bisa mengembangkan nilai-nilai empati selama perkuliahan berlangsung. Yang pertama itu. Yang kedua, coba buatlah sikap dasar genuine, dimana di sini kalian adalah seorang konselor dan kebetulan ada sahabat kalian yang punya masalah. Coba tunjukkan dalam sebuah verbatim mengenai yaitu sikap genuine dari seorang konselor seperti itu. Nah, yang kedua, yang penerimaan positif tanpa syarat, coba ingat-ingat. Atau yang ketiga ya, coba ingat-ingat apakah kalian pernah menunjukkan sikap positif tanpa syarat dalam kehidupan kalian yang telah kalian tempuh selama ini. Jadi selama kalian hidup, selama ini, apakah sudah pernah kalian menunjukkan sikap penerimaan positif tanpa syarat dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nah, coba sebutkan satu contoh dan jelaskan secara rinci. Jadi ada 3 yang sikap dasar itu kalian diskusikan dan refleksikan. Itu saja mengenai materi sikap dasar konselor berpusat pribadi. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa diskusikan dan refleksikan mengenai sikap dasar 3 hal tadi. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.